Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Tenoro untuk kesempatannya untuk share, mungkinnya share bersama-sama karena ini masih baru juga dan pastinya saya juga persiapannya masih baru karena baru rilis kemarin. Ini lebih ke mungkin sharing ketika belajar ataupun menelaah tentang PHP 8.0 ini di perjalanan learning on fly lah. Soalnya saya juga untuk lebih detailnya, nah mungkin sebelum nanti lebih detail ke curhat teknisnya ya. Nah ini baru kemarin ya 26 November rilisnya dan ini homepage-nya untuk yang rilis PHP 8 ini sama Pak Bayu juga udah dikasih spoiler di grup ya. Nah untuk kok sama ya? Saya belum tahu PPT-nya tadi. Bener. Nah, sebelum itu bisa download PHP-nya dulu yang 8.0 ini kata lu besar kok berapa MB gitu ya? 20 berapa gitu. 40 apalagi. Ataupun nah ini apresiasi sekali dengan online editor ini ternyata Garcep juga yang 3v4L ini sudah support juga untuk PHP 8. Tadi udah coba-coba juga. Bagi yang misalkan belum download atau misalkan mau nyoba ini dia juga kemarin sih sempat nemu nih, cuman lupa lagi namanya terus balik lagi nulis online PHP editor PHP 8 muncul ini gitu. Oke. Nah, ini spoiler juga, ini sebetulnya saya ngambilnya untuk referensi cuman 2 sih. Satu ini, yang keduanya PHP dokumennya. Tadi yang RFC banyaknya. Nah, di sini kalau misalnya teman-teman mungkin mau lihat ini jadi saya cuman TLDR dari ini aja gitu. Tolong down read-nya doesn't read-nya di sini. Walaupun akhirnya sih si PPT-nya juga jadi banyak, cuman ya semoga bisa maksimal lah. Karena ini emang tadi niatannya ada 2, saya belajar sendiri juga dan bisa share ke teman-teman sekalian. Jadi agak melenceng dari judulnya ya, kan dulu judulnya 10 fitur baru PHP. Saya makanya jadi judul pertamanya juga yang baru di PHP. Nah ini judulnya. Jadi di PHP. Agak lebay ya bawahnya. Perubahan akbar dengan fitur-fitur yang vulgar. Itu emang fitur-fiturnya banyak ditemukan baru-baru juga. Oke tadi mungkin Pak Bayu agak kaget-kaget. Gimana gitu. Yang barunya. Oke langsung mungkin biar tidak penasaran. Nah ini satu demi satu ya. Nah tadi kalau misalkan ini TLDR dari yang steer.io itu. Pertama Union Types. Union Types ini bisa sebetulnya sudah ada. Nah ini yang sudah adanya di PHP Doc-nya sudah ada. Kalau misalnya kita mau pakai dua tadi kan fleksibelnya di PHP itu bisa type-nya bisa apa aja, mirip JavaScript ya, bisa ini. Nah di sini di PHP Doc-nya bisa ditambahkan integer atau float misalkan nomor ini. Nah untuk yang PHP 8 ini sudah support, jadi ditambahkan langsung di kode bloknya. Ini before-nya. Nah, bisa seperti ini. Saya sudah coba juga, nih saya exit dulu, sorry. Nah, sudah coba, kelihatan belum? Saya full screen. Ini agak nambah ya. Nah, di sini, jadi bacanya ya, tadi United ini bisa number ini, bisa integer, bisa float, bisa string. Bahkan bisa nullable, kalau nullable itu bisa pakai tanda gini. Karena kalau untuk detailnya nantilah mungkin bisa teman-teman. Oh iya, tadi juga saya kepikiran juga untuk informasi sebelumnya ke teman-teman juga mungkin di sini tidak mendetail karena banyak sekali ya kalau misalnya PHP 8 ini tidak mendetail. Jadi objektifnya adalah teman-teman di sini bisa penasaran lah PHP 8 itu apa sih yang baru. Saya juga mungkin tidak bisa mengcover semuanya karena banyak juga. Jadi PHP 8 itu fitur-fitur barunya apa aja sih dan penasaran dan bisa untuk menelusuri lebih dalamnya bisa explore sendiri. Kemudian itu cangkang-cangkangnya saya coba perlihatkan. Nah ini bacanya bisa integer, bisa float, bisa string. Untuk set number juga bisa integer, bisa float, bisa string. Kita coba ya. Di sini saya bikin model baru number, set number, ini string. Nah di 3v4L ini bisa menunjukkan berbagai versi ya tuh. Dari 8 ini bahkan performance juga perlihatkan. Oke. Itu mau OT sedikit lah. Nah, di sini bisa kelihatan 9. Misalkan saya mau ngasih di sininya integer misalkan.
Nah, keluar sama. Nah, misalkan di sininya tidak dikasih string. Jadi balikin 9 misalnya. Nah, di sini ada errornya. Must be type integer atau float, string given. Nah, ini yang tadi maksud Pak Bayu, lebih strict sekarang ya ininya untuk type-nya. Nah, ini. Terus, ini hasil terakhirnya. Nah, itu baru satu ya. Nah, just in time tadi yang ditanyakan Anan, saya baca-baca sedikit juga, mungkin nanti akan memaparkan sedikit pemahaman juga tentang just in time ini. Intinya just in time ini mengadaptasi pemrograman mesin langsung. Jadi dia langsung benar-benar ke mesinnya. Cuman emang kata yang itu juga yang di study.io juga tidak terlalu banyak digunakan di PHP, katanya sih di real case-nya. Jadi lebih ke matematika fraktalnya ya. Ini contohnya di ini. Saya langsung skip ke yang menunjukkan perbedaannya. Nah, ini kedengaran nggak suaranya? Tapi nggak usah sih, misalkan aja. Bisa kelihatan. Nah, yang kiri ini saya sebut aja. Yang kiri ini yang pakai PHP 7. Yang ini pakai JIT. Mana sih yang pas lagi ngeran dianya ininya? Oh ini. Nah ini lihat ya perbedaannya kelihatan. Kalau yang PHP 7 biasa seperti ini, PHP yang pakai JIT lebih cepat. Tapi ini juga rendering yang fraktal. Jadi kalau misalkan di zoom tuh zoom terus bakal sama gambarnya terus sama terus. Nah, cuman kata yang di ininya itu kayak yang kiri 3GP itu, yang kanan ya, yang kiri standar quality, yang kanan HD. Ada seperti itulah. Nah, cuman emang tidak terlalu banyak katanya juga. Saya juga belum menemukan sih kalau selama di PHP, walaupun tidak terlalu lama juga ya di PHP, belum menemukan yang fraktal seperti ini. Mungkin kalau misalkan masuk kepada hal-hal yang lebih akademis lah mungkinnya, akademis ataupun misalkan teknologi yang canggih lah mungkin ada hitungan seperti ini. Cuma saat ini belum menemukan proses bisnis biasa. Nah, itu yang JIT. Nah, ini yang null shape operator. Saya belum nyoba kalau yang ini, cuman kalau dilihat dari ininya sih sudah jelas ya. Sering memakai, tapi sering menggunakan lah. Terus saya juga di sehari-hari ketika pakai PHP sering menemukan seperti ini. Jadi bacanya ketika kita misalkan mau, jadi si null shape operator ini kan sering ditemukan, cuman tidak bisa ditaruh di metode. Misalkan kita mau lebih slim lah, mau langsung booking get started ini langsung ditaruh di sini. Ini kan double nih, start date sama ininya. Coba lanjut. Nah, ini kan double. Harusnya ini bisa lebih efektifkan kodenya masuk langsung ke sini. Kita langsung ke sini. Nah, sebenarnya bisa sih taruh di sini, terus ini langsung ke sini. Cuman di PHP 8 ini lebih support karena bisa ditaruh di metodenya langsung. Jadi bisa langsung seperti ini. Booking get started date, langsung pakai null shape operator. Nah, kalau misalkan dia tidak nol, langsung dapat ininya. Langsung dapat sdat time string-nya. Seperti itu. Terus lanjut ya. Nah, named argumen tadi baru mau nyoba, tapi kita coba bareng-bareng aja. Nah, ini itu sangat berguna. Kemarin ada case saya juga di project itu ingin melewatkan, kalau misalkan fungsi, mungkin teman-teman yang pernah dan berkecimpung di PHP menemukan kalau susunan dari parameter ini kadang menyusahkan lah. Misalkan artinya misalkan ada nolnya di tengah-tengah, kita pengen nge-skip nih yang nol di tengah-tengah itu. Kalau misalkan beberapa case kan kita harus tetap ngisi kan si nol ini, padahal nggak mau diisi. Akhirnya bisa ditaruh di parameter ketiga, keempatnya diisi misalkan. Padahal kita tuh pengen nggak ngisi yang nol ini, misalkan. Nah, itu bisa sekarang itu dengan named argument. Named argument ini istilahnya ketika kita call si function foo ini, kita ketika panggil bisa langsung namanya misalnya B nih, kan B, string B value-nya B misalnya. Ini yang di skip C tuh, B, A, D, dan bisa tidak berurutan. Kita coba ya, tadi saya belum nulis ya. Misalkan nih param B, ini ngedadak ya.
param C, string param param, saya bikin ini dulu. Udah flow apa pakai dolar nggak sih? Ini terus show ini Pardam tuh bisa beberapa ini nggak sih Pak? Bisa langsung koma. Bisa pakai langsung koma gitu ya? Itu kayaknya disk-nya tuh nggak pakai dolar deh, disk param A. Ya. Biasaan apa yang otomatis itu jadi lupa pakai PHP Storm otomatis langsung dapat langsung klik kayaknya nih kalau spoiled. Lihat warnanya kok aneh kok. Itu sih gunanya ini ya, pakai IDE yang ada warna-warni. Iya. Kalau dimanja dengan itu ya lupa sampai deh. Nah ini kita coba ini. Ini kan bisa seperti ini jadinya. Jadi pakai ini gitu. Enggak ya langsung. Param A, param C sama param D aja. Param A itu param A. Coba acak param D langsung. Param keluar enggak? Kenapa sih? 10. Ada parameter yang muncul sih di sini. Parameter. Oke, nah ini harus dicari dulu kenapa nih. Ini dulu ya, misalnya fokus ke yang sini dulu. Nah ini bisa masuk semua berarti kan A betul, yang D otomatis di D ya. Yang C juga udah masuk, yang default udah ya. Ini kayaknya di duplicate parameternya kalau parameter. Nah, ini dulu, belum tawarin juga. Nah cuman tadi fokus ke apa namanya name argumen ya. Name argumen ini bisa dilakukan di PHP 8. Untuk buktinya ya lihat dari sini. Di sini errornya di PHP 7 sampai 74 nih. Ini error. Sedangkan di ini bisa masuk. Ini mungkin tadi harus ada ini. Dilihat kenapa duplicated. Nah, seperti itu. Ada yang bingung mungkin atau misalkan maksudnya gimana sih ininya? Boleh mungkin sebelum lanjut. Walaupun misalkan banyak ya harapannya tadi satu-satu masuk lah. Oh, maksudnya gini gitu maksud si fitur itu. Coba acak Mas Diki atau Kang Riki sampai sini mungkin apa aneh atau misalkan gimana? Atau tadi mungkin tanggapannya wah menjadi lebih strict ya sekarang ininya atau gimana? Ada komentar mungkin?
Halo, cek cek. Halo, halo. Gimana? Kalau menurut aku ya mungkin di beberapa case ini bisa berguna ya. Kalau untuk yang PHP 8. Tapi kalau misalkan kayak tadi kan yang ini di PHP 7 error tuh. Nah, kalau misalkan mau di-up berarti ya harus diubah juga atau gimana bagusnya? Oh iya. Nah itu juga di sini di ini cuman saya emang tadi fokus ke fitur sama ini. Beberapa memang harus ada yang di-upgrade. Cuman ya kalau misalkan kata di sini sih ada kalau misalkan kita udah mengikutin 7, kan kebanyakan udah di 7 nih. Kalau misalkan udah di 7 tidak terlalu banyak lah yang di-upgrade-nya. Cuman emang kalau mau menggunakan fitur-fitur baru yang di 8 ini ya di-upgrade dulu, pastinya di-upgrade ke 8 dulu. Si PHP-nya. Seperti itu. Karena memang banyak fitur yang tadi mungkin belum support dan itu perbedaannya cukup jauh gitu maksudnya tuh, perubahan kodenya. Ini kan lebih ke betul-betul fitur baru di sini. Seperti itu. Oke, siap. Makasih, Kang. Sama-sama. Iya. Gimana Mas Riki? Btw kalau upgrade kan dulu tuh pengalaman dari 5 ke 7 itu kan banyak perubahannya ya. Ya. Nah, kalau dari 7 ke 8 kan nggak ada perubahan. Nah, cuman dulu tuh pengalaman dari 5 ke 7 itu fungsinya itu banyak yang error gitu. Maksudnya gimana sih cara upgrade yang benar itu gimana ya, practice-nya gitu. Nah, kalau untuk best practices saya juga mungkin nanti bisa dibantu Pak Bayu ya. Karena memang ini 8 belum pernah upgrade juga saya dari 8. Cuman teman-teman mungkin ada pengalaman seperti itu. Nah, untuk yang tadi hanya sebatas teori yang saya baca yaitu tadi kalau misalkan 7 ke 8 tidak banyak yang deprecated, walaupun ada di sini ada list-listnya juga. Karena kalau dari 7 ke 8 ya, karena sudah berapa ketika 7 versi berapa gitu, itu sudah deprecated di proses tersebut gitu. Cuman kalau misalkan di PHP 8 ini mungkin tadi akhirnya pas penggunaan fitur baru ini akan deprecated atau misalkan error. Cuman kalau misalkan tidak menggunakan fitur-fitur baru ya otomatis kan tidak terlalu banyak yang errornya. Cuman tadi memang ada beberapa error nanti setelah ini ada juga beberapa error yang akan muncul. Jadi sebelumnya tuh silent, ignore, nggak dimunculkan, jadi dimunculkan di PHP 8 ini. Itu mungkin yang jadi perhatian lah tadi ya. Paling kalau misalkan best practice-nya lebih ke mungkin nanti apalagi tapi kalau misalkan skala enterprise ya yang besar agak sulit juga sih, nanti paling ketahuannya pas langsung digunakan untuk sehari-hari. Nah, mungkin dari Pak Bayu ada tambahan bagaimana punya pengalaman tadi yang new major untuk PHP dan di upgrade dan pengalamannya bagaimana? Nah, secara pribadi saya belum pernah sih untuk upgrade tadi banyak dengan new major ini. Iya sih, kayaknya aku juga kalau upgrade major version juga belum pernah ya. Karena kalau dari 7.0, 7.1 itu kan ya itu kita cukup beberapa kali pernah melakukan itu ya, dan itu emang perubahannya nggak banyak. Tapi ya patokannya sebenarnya ke itu sih. Punya ini nggak, punya linknya itu nggak, Kang Zaki ya? Link apa? Change log-nya gitu dari 7 ke 8 gitu. Di sini ada sih di ini juga di list ada terakhiran. Kan, ya, biasanya kan baik bahasa atau framework itu kan kalau ada upgrade major gini mereka pasti ngelis ya. Kayak upgrade guide-nya gitulah. Yeah. Apa aja. Nah, kalau emang mau melakukan misalnya upgrade versi gitu di sisi aplikasi ya seharusnya sih tinggal ngikutin itu ya dalam tanda petik itu, meskipun itu effortnya ya bisa jadi tergantung sih, makanya aku juga belum pernah lihat sih upgrade guide-nya dari 7 ke 8 ini udah ada belum ya listnya gitu, apa aja sih yang dirubahnya ya, apa aja yang berubah ya, biasanya kan apakah ada mungkin nama metode yang berubah atau kalau sekadar tadi misalnya yang awalnya warning dari warning terus jadi error, awalnya nggak apa-apa terus jadi apa-apa, itu kan ya itu nggak perlu melakukan perubahan ya perlu sih melakukan perubahan di sisi aplikasi ya, tapi ya itu di ini ya kayak apa di luar kuasa kita juga gitu ya ya paling day by day misalnya dari user kan nanti mungkin nemu ya, ini gitu sih sepertinya untuk development, ataupun ada opsi mungkin PHP 8 ini dipakai untuk new product, misalkan untuk produk yang baru di develop baru pakai PHP 8 mungkin juga sih sebetulnya. Ini kan fitur-fitur yang ada ini opsional menurut saya, misalnya opsional ya, misalnya untuk
memudahkan developer juga sebetulnya. Maksud dari ada new major version ini. Jadi untuk mengakomodir mungkin kalau lihat dari proposal-proposal RFC juga, misalkan ada harapan bisa gini, bisa nggak, dimunculkan di PHP 8 ini. Mungkin tadi opsinya apakah di-upgrade, atau mungkin dengan menggunakan versi yang ada dulu dan new product baru pakai PHP 8. Mungkin bisa juga sih seperti itu, karena emang bukan suatu kewajiban ya Mas Yato untuk ininya. Dan atau bisa jadi ini juga memanfaatkan tools gitu. Jadi kan dulu pernah nyoba ya, jadi kalau update versi Laravel gitu ada toolsnya gitu buat otomatis gitu. Jadi nanti bakal dikasih komitan yang penyesuaian kodenya apa gitu, itu ada Laravel Shift namanya. Oh, bisa ngedetect gitu maksudnya yang mana aja sih kode-kode yang deprecated atau misalnya menyebabkan error di versi yang terbaru. Ya itu yang Laravel Shift itu bisa kayak gitu. Dulu pernah menerapkan itu di komando ya. Sempet nyobain gitu satu komitan gitu, dia bener sih, jadi nge-scan kodenya terus ya dia bakal submit pull request gitu. Oh, ini harus dirubah jadi ini harus ditambahin ini kayak gitu. Nah, yang PHP ini coba deh dibuka ini kan apa? getrector.org. Rector, RECTOR. Getrector. Get ini. Ya, rector. Nah, udah coba di googling aja sih, harusnya muncul sih. Nah, itu tuh. Ya mungkin itu opsi ini sih. Jadi dia mirip juga kayak yang Laravel Shift tadi. Jadi dia coba ke bawah. Nah, itu kan dia kalau sekarang sih masih itu sih dari PHP 53 ke 74 gitu. Tapi ya aku yakin sih ya setelah beberapa bulan dari ini pasti bakal ada dari 74 ke 8 gitu sih. Ya, karena kepentingan bisnis pasti. Ya, itu bisa jadi opsi sih nanti kalau misalnya kalau harus manual kayaknya harus scanning satu-satu gitu lah. Itu. Oke. Cuma mungkin tadi ada opsi juga mungkin misalnya ada opsi mungkin dia belum saatnya migrasi atau misalkan ini gantung misalnya tergantung ke klien juga dan kita sebagai software host juga mungkin nanti pertimbangan. Ini kalau lama-lama ketinggalan juga mungkin. Soalnya tadi ada di RFC juga ada isu-isu ada PHP 9 juga walaupun kapan gitu ininya. Katanya di pending untuk PHP 9 katanya. Cuman nggak tahu kapan. Tapi ada obrolan-obrolan seperti itu. Iya. Oke. Ya itu sih emang sebenarnya idealnya kita kalau dari si engineer kan sebenarnya ini ya, kalau ada update itu ya sebenarnya kita segera update juga gitu. Ya. Karena nanti kalau sampai kelewatan udah lebih dari beda satu versi gitu biasanya malah lebih ribet lagi update-nya kayak kemarin kasusnya komando itu kan PHP 56 ya benar ya kayak ya. Terus Laravelnya masih Laravelnya Laravel 56 lah pokoknya 5.x gitu. Itu mau di upgrade ke 7 gitu kan loncatnya 2 kan. Malah banyak harus. Bukan cuma 2 sih, dari 52 ke 53, 54, 56 dulu, 57, 58, habis itu ke 6 ke 7. Nah, itu akhirnya ya kita menyerah sih, kayaknya bakal udah terlalu jauh gitu ketinggalannya, akhirnya ya udah kita tetap terkunci di versi itu gitu. Versi lama biasanya. Ya. Tetap. Beda kalau misalnya kemarin update-nya cuma satu versi gitu ya, dari 6 ke 7 itu effortnya lebih ringan sebenarnya sih harusnya sih. Oke, jadi ya itu sih. Sama hikmahnya juga saya ngerasanya berarti harus lihat ini juga, misalnya kita harus mantengin, misalkan kan di Laravel juga ada blognya, di PHP juga ada berita-berita terbaru, mungkin mantengin itu juga sebagai developer yang berkecimpung di dalamnya, bisa info-info terbaru. Iya, ini ya kalau level project emang ini ya mungkin ada kendala macam-macam ya gitu. Tapi kalau yang pengelola ini ya paket-paket yang open source itu mau nggak mau kalau nggak update tadi biasanya ngamuk-ngamuk. Ya oke deh gitu deh mungkin. Oke gitu. Siapa Mas Diki ya? Mas Diki ininya. Tapi jawabannya. Ya mungkin lanjut. Nanti mungkin agak banyak. Itu kan 30 menit atau jam berapa? Nggak apa-apa, santai aja. Santai. Inilah. Nggak, soalnya ini kebetulan saya ini juga ya apa. Nah, ya kan emang tapi sambil belajar, jadi emang cover semuanya biar sampai paham. Nah, ini slide-nya sampai berapa? 51. Nggak apa-apa sih. Nah, cuman ya saya opsional nanti bisa diganti ini tulisan.
tulisan. Oke, siap. Ini lumayan nih kayaknya satu-satu bisa satu tulisan utang. Nah, itu udah lumayan satu utang. Nah, saya di sini tiap di setelah juga ada apa viewer-viewernya tiap judul. Nah, Oke. ini di atribut. Nah, ini juga belum nyoba, cuman ini kebayang, maksudnya kebayang tuh karena kemarin sempat di Java ada anotasi. Nah, katanya mirip sama anotasi juga. Nah, di PHP 8 ada anotasi juga dari sekarang. Nah, ini agak sedikit joke juga katanya, kok ininya nggak pakai apa add. Nah, ini banyak apa menang vote-nya seperti ini katanya. Menang vote untuk anotasinya seperti ini untuk PHP. Mungkin agak beda Oh iya, sedikit. kok crash ya? Iya sih, aku ingatku dulu add ya. Ya, nah ini kalau di Java kan add ininya. Nah ini pakai script. Dan ini yang menangnya nggak tahu kenapa saya juga belum baca-baca sih ininya diskusinya. Nah pakai ini intinya ada atribut lah di PHP juga. Crash. Ini keren lagi ada atributnya. Nah untuk pembuatannya tinggal masang atribut terus bikin kelasnya seperti biasa. Mana itu belum nyoba untuk ini atribut. Ya, itu cangkangnya dulu ya. Lanjut, nah ini ada match juga. Ini ganti switch kan, kalau misalkan switch itu harus ada break-nya. Kalau match ini nggak usah ada break-nya, bisa langsung. Ini misalnya input 0 langsung hello, ini 1, 2, 3. Terus bisa apa naruh statement juga katanya ini. Di match input ini. Oke, lanjut. Tapi coba ini, sorry, aku boleh ngambil yang match nggak? Karena tadi kebetulan. Gimana? Jadi ada satu ini sih. Match ini kan sebenarnya mirip sama switch case ya kalau nggak salah Iya, ya. sama switch case sama. Nah, pertanyaannya mirip atau beda atau sama? Sama, beda atau mirip? Mana? Mirip mungkin, Mbak. Soalnya ini kalau misalnya tadi baca-baca, coba belum nyoba juga ya. Bisa dimasukin statement. Gitu. Sebentar Pak iklan dulu, Pak. Oke. Tapi memang sekelas lebih ringkas ya dibanding switch case ya. Ini kalau dibikin switch case, switch result, gimana switch input, case 0, case 1, case 2, case 3, oke. Izin 3 menitan mungkin, tapi teman-teman boleh mungkin mulai mencoba juga untuk yang match ini. Bentar ya Pak, sorry. Oke. Nah, ini deh mungkin yang switch case, aku bisa present nggak ya? Demo apa bareng-bareng? Ini bisa double nggak ya? Oke, udah kelihatan ya? Cek. Kelihatan. Oke, tadi apa? Buat ngetesnya tadi eval ya, 3V4L. Oke, ini. Oke, mungkin mau nambahin sih terkait switch case tadi karena tadi kebetulan bacanya pas itu gitu. Jadi bener nggak switch case ini kan kayak sekilas kayak cuman beda sintak aja kan. Switch case dengan match ini kayak sama, cuman yang match ini lebih singkat gitu ya, lebih simpel nulisnya gitu. Bener nggak ya? Switch dollar. Nah. Break, terus 1 break, 2 break, sama dengan ini ada yang mau nebak nggak? Ini outputnya berapa?
Benar nggak ya nih kodenya nih? Nggak pakai autocomplete nih saya rasa. Yang mau nembak nggak? Masih satu ya, itu kan itu string ya? Iya, ini di sini string, tapi di sini case-nya pakai satu gini. Oh, nggak tahu berarti. Nggak tahu. Ada pendapat lain? Nggak tahu juga. Ini nggak tahu, beneran nggak tahu atau nggak tahu ini? Nggak. Itu nggak tahu. Wah, ini ganti deh. Ini jebakan ini. Ya. Oke, ada yang punya pendapat lain nggak? Oke, kita coba ya. Jreng-jreng. Outputnya? Halo, maaf baru masuk lagi. Satu ya. Gimana, udah ada yang nyoba? Oke. Ya ini tadi tambahan ya buat Kang. Jadi nyobain bedanya switch sama match ya. Jadi ini tadi sing nanya ke teman-teman gitu. Jawabannya pada full katanya, tapi ternyata ini outputnya satu ya. Bisa ditangkap ya kenapa dia satu? Atau ada yang masih bingung? Oke, sekarang kita coba pakai sintak yang satunya lagi. Tadi gimana nulisnya sih? Match. Diganti inputannya apa tadi? Ini kelihatan nggak screen kau, Kang? Oh, tar. Saya di ini apa di pin. Oh, okay. Oke. Oh, oke. Nah, saya ikut nyoba juga. Tadi gimana benar gini ya? Match. Iya, match biasa. Nggak pakai ya. Terus ini pakai titik koma? Nggak pakai, langsung koma dia. Koma ya, kayak array gitu berarti ya? Kayak array ya. Oke. Kalau mau ngasih default gimana? Nah, dia nggak ada defaultnya, berarti default. Nggak ada default ya. Oke deh, gini ya. Ya gini aja, terus di sini aku echo $result. Itu mungkin kekurangan juga ya, nggak ada default. Ini harus koma juga ya. Dong lihat sintakmu dong, gimana sih tadi? Matchmu. Ini Pak. Sebentar. Oh, kurang titik koma. Iya. Kurang titik koma di sini ya. Ya, di sana. Hah? Ini apa yang salah nih matchku nih? Coba saya juga ikut ini ngoding dulu. Bisa. Match input. Gimana sih nulisnya match-nya? Match kurung Kurawa. Oh, ada nih default nih, bisa ngasih default. Oh, tinggal tulis defaultnya ya. Sebelum ke yang ininya. 1 2 default ya, default. Oh, tapi kenapa ada merah-merah nih? Nah, ini sih, tapi ini jadi kelihatan bedanya ya. Ini nih. Bedanya. Oh, si inputnya harus di-initiate dulu kayaknya. Input 1 coba. 1 string, ini 1 integer. Nah, saya muncul. Gimana sih nulisnya? Default. Sorry. Sintaknya kok aku coba agak. Kalau 0 gitu ya. Oh ya udah nih, udah muncul. Nah, ada sama saya. Bedanya apa bedanya? Nah ini nih. Tadi kan pada ketipu kan pas pakai switch case itu pada ngiranya bakal outputnya full gitu, tapi ternyata dia outputnya 1. Oh, itu string itu number ada tuh ini juga. Nah, itu karena itu sih
kalau pakai switch case dia tuh sama dengannya 2 gitu. Jadi kayak gini sih, jadi cuman string 1 sama dengan integer 1. Ini kan true kan? Kalau di PHP true atau false? Ya, itu true. True kan? Nah itu sih kenapa dia masuknya ke case yang 1 ini. Outputnya 1. Nah sedangkan kalau pakai match dia tuh pakai sama dengan 3 gitu, jadi strict gitu. Oh, nggak bisa ini. Jadi kalau kita punya $A-nya ini string gini ya, string 1 ya, dia bakal masuk ke sini gitu. Satunya sebagai satu string ini ya. Tapi kalau $A-nya kita ganti ini, ya dia bakal satu integer. Oke. Paham ya bedanya ya? Jadi yang match ini lebih strict gitu. Ya balik lagi sih ke jargonnya tadi ya. Kayak gitu. Makanya kenapa tadi error gitu ketika ininya string tapi di sini nggak ada. Nah dia kan error ya pasti awal ya. Karena nggak ada yang match gitu. Sorry, ininya tuh. Nah, itu sih enaknya berarti. Semua kasus harus di-handle. Berarti secara garis besar sih baca-baca PHP 8 berarti lebih ke tadi yang hal-hal yang striknya ya lebih. Iya, lebih striknya lebih lebih tinggi. Lebih tinggi. Apa itu di sisi error dan sebagainya. Buat aku sih ini menarik sih, ini match jadinya lebih ya memaksa kita gitu untuk ya kalau integer ya integer gitu Kak, string ya string gitu, jangan dicampur aduk ya. Selain kode yang lebih simple, misalnya lebih slim, itu mungkin ada ini. Yes. Oke sih, mungkin gitu tambahannya ya terkait match sama case. Oke. Thank you Kang Zaki, silahkan dilanjutkan. Siap. Oke, tadi udah match ya. Lanjut ke constructor property promotion. Nah, ini kan sebelumnya seperti ini. Saya pindahin ke ini. Teman-teman udah lihat presentasi saya? Udah kelihatan misalnya? Nah, kalau misalkan sebelumnya, kan ya harus di-initiate dulu, yang misalkan ini diskurensi, 9 kurensi. Nah, di PHP 8 ini bisa tanpa yang 2 line ini. Nah, tanpa 2 line ini. Nah, bisa langsung jadi, dia langsung bisa, bahkan tidak tanpa yang atas juga. Langsung dimasukin ke sini. Public kurensi. Seperti ini di konstruktornya. Nah, ini bisa lebih slim juga ya. Ininya. Dan ini mungkin bisa. Ini Pak. Bedanya ini sama yang sebelumnya apa? Yang sebelumnya itu kan kita assign ini. Misalnya untuk konstruktor, assign di atasnya dulu, misalnya public atau private. Nah, terus ketika di konstruktornya yang biasa yang sebelumnya. Yang kayak sekarang itu bisa langsung dimasukin ke sini Pak. Sininya, si variabelnya di konstruknya. Jadi tanpa ke disk. Itu nanti otomatis dia jadi atribut kelas gitu ya? Ya sama kayak di atribut kelas kayak gitu ya. Oh, berarti nggak perlu didefinisikan lagi di kelasnya, tapi cukup di konstruktornya itu. Ya, tapi kalau dilihat emang hanya untuk mungkin efisiensi kode lainnya, maksudnya itu biar lebih slim aja sih ininya. Kelihatannya kita bisa. Oke. Dan ini kayaknya bisa juga sih coba-coba. Banyak juga yang hal seperti ini. Bisa coba mulai di-upgrade misalnya pas nyoba di PHP 8 bisa nyoba. Dan kan belum kelihatan nih misalnya tuh drawback-nya apa dan sebagainya. Langsung cache. Nah, ini juga dia bisa mengembalikan type static. Sebelumnya nggak bisa. Ya, ada type static seperti ini, bisa langsung di-return. Lumayan banyak type. Itu. Terus, nah ini yang tadi misalkan alternatif kan ini kalau baca sampai akhir sih di PHP 8 ini banyak sekali hal yang strict lah. Misalnya tadi apakah itu dari type, error juga. Dan tadi misalnya di hal yang mungkin kita tidak perhatikan yang tadi string number itu juga ada juga nanti string number itu lebih strict lagi. Di PHP 8 itu ada yang propose untuk lebih strict lagi. Ada ini alternatif mix.
Karena katanya memang beberapa kasus juga kan ada yang kemungkinan tidak bisa distrikan lah si type-nya. Mungkin masukannya ini. Cuman ya itu agak kontroversial juga karena harusnya sih bisa ditetapkan. Cuman mungkin ada proses-proses bisnis yang unik lah. Si fungsi itu tidak bisa tidak bisa distrikan type-nya. Pernah ngalamin kasus kayak gitu ya? Apa ya contohnya ya? Nah itu belum nih Pak. Sebenarnya, cuman lebih ke ini Pak, banyaknya lebih ke malas ngeiniin. Apa kalau di JavaScript kan, tuh pakai main TypeScript sama any terus mainnya. Lebih malas mikir ini apa ya kembaliannya. Padahal kalau misalnya diulik-ulik proses bisnisnya bisa ketahuan dia itu apa sih sebenarnya type-nya. Kayaknya menaruhnya ini aja ini. Padahal bisa sebetulnya. Oke. Ini kalau di ini sih, aku punya contoh satu sih terkait ini sih di Laravel. Ini Laravel banget sih. Terkait ini ya, misalnya kan di Laravel itu ada fungsi apa find gitu kan. Itu kan biasanya kan parameternya kan primary key-nya kan. Ya. Primary key-nya si tabel kan. Nah, jadi by default kan primary key itu kan auto increment ya, integer ya. Ya. Nah, tapi kan ada beberapa tabel yang sekarang tuh mulai nerapin ID-nya tuh UUID gitu. String. Oh iya. Nah, itu berarti masuk case yang kayak gini kan. Jadi find-nya tuh parameternya dia bisa nerima dua gitu, antara integer atau string gitu. Tapi kan bisa union type Pak, kalau misalkan ini. Oh iya, itu maksudnya union ya. Terus bedanya apa Iya, sama mix nih? Itu katanya di artikelnya sih, kalau misalkan ada yang mungkin tidak bisa dihandle sama union. Cuman ya itu statementnya agak kontroversi tuh. Emang ada maksudnya. Oh iya. Soalnya dia mix ini juga masuknya itu katanya bisa diantara coba lihat ininya. Misalkan mix. Dan kalau kita lebih kritis lagi, nah ini kan mix itu itself mean one of type ini. Nah sebenarnya kalau misalkan kita mau kritis juga sebenarnya union type aja semuanya ini dimasukin kan bisa juga sebetulnya. Oh kalau ya jadi mau array atau bool atau callable atau integer atau float gitu ya? Ya. Saya kalau misalkan ada union type apa ada gitu misalnya yang keluar dari type ini atau misalnya semua parameternya itu bisa memungkinkan type ini, nah itu kan malah jadi pertanyaan juga fungsi semacam apa. Menarik ini. Kalau menurut saya lebih ke mungkin belum ketemu proses bisnisnya dan daripada buat error dengan hal-hal yang strict ini ya udah taruh dulu mix. Saya sih mikirnya seperti itu. Ya tadi mungkin misalkan dari analisnya belum jelas nih nanti kembaliannya apa ya udah mix dulu aja misalnya. Lebih ke sana sih kalau saya mikirnya. Oke. Nah, itu mix. Nah, ini tidak ada penjelasan lebih lanjutnya sesuai judulnya aja mix type. Nah, ini yang throw expression dan ini juga mungkin belum terlalu jelas. Saya lihat-lihat juga throw new exception ini bedanya katanya ini jadi expression sebelumnya statement. Cuman kalau lihat dari yang try catch juga ditaruhnya sih di dalam kurung kurawalnya. Cuman katanya sebelumnya sintaks seperti ini tidak bisa error. Yang throw new my error. Sekarang sudah bisa di PHP 8. Oh, oke. Wah, jadi expression diganti bukan one-liner ini. One-liner. One-liner seneng nih kalau lihat ini. Itu yang throw exception kode ini. Oke, lanjut. Nah, ini inheritance. Nah, ini juga itu berhubungan dengan strict. Jadi sebelumnya itu inheritance itu kalau misalkan dalam satu kelas, misalkan kebayang tuh di sini. Nah, ini public kan misalnya di sini privat. Nah, dalam satu kelas itu ada public sama privat. Nah, di sebelumnya itu PHP dia ngecek public sama privat ini bisa di inheritance atau tidak. Padahal kan privat itu sudah otomatis harusnya di dalam kelasnya, nggak usah dicek lagi. Nah, yang di PHP 8 ini itu optimasinya itu nggak dicek lagi. Jadi nggak dicek lagi apakah itu public, protected, atau privat. Ya, akhirnya biar optimasi si privat ini harusnya tidak usah dicek. Terus yang final privat function juga dilarang di sini karena ya katanya tidak make sense lah, sudah final tapi privat juga. Biasanya kan sudah final pasti nggak ini. Cek. Oh.
Jadi lebih ke pengecekan balik layar kalau ini. Jadi Mungkin bisa dilihatnya di performa. Oke. Oke, lanjut. Nah, weak maps juga belum pernah nyoba, dan berhubungan nih garbage collection. Garbage collection ini saya juga baru baca dan pahamnya seperti ini. Jadi weak map itu sebelumnya kalau misalkan kita tanpa weak maps ini, cache itu kan bakal menaruh reference, maksudnya tuh dia bakal menyimpan di dalam memori walaupun tidak dipakai reference itu. Nah, kalau pakai weak maps ini, ketika reference-nya tidak dipakai, tapi reference yang terpakai tetap ya tetap di hold lah, bisa di cache. Nah, yang tidak dipakai ini yang akan kena garbage collection, tetap di bahasanya itu ya, dihapus dari memorinya lah, jadi sudah di-release dari memorinya biar tidak dipakai, seperti itu. Nah, ini pakai weak maps ini. Kalau misalkan lihat dari kodenya, misalkan ini cache object yang di sini ya. Nah, jadi si weak map ini kalau misalnya dalam objek itu beberapa referensinya sudah tidak dipakai, nah itu dihapus dari memori. Secara simpelnya seperti itu. Mungkin ada yang kebingungan tapi tentang garbage collection ini perlu ini juga, saya baru baca-baca. Di perbedaan yaitu PHP itu kalau misalkan yang pernah belajar C atau C++, kan kita ada yang simbol kayak dan ya kalau misalnya yang buat pointer kemana terus ngarahin ke memori. Nah, kalau di PHP kan kita nggak ngerasain seperti itu karena itu ada garbage collection, jadi ketika tidak dipakai otomatis sudah dihilangkan, seperti itu. Mungkin share sedikit tentang garbage collection, misalkan ini kan result nih, input result. Ketika beres result ini, saya baca sih si result ini dihapus dari memori, sudah dihilangkan. Ketika sudah beres sudah nggak dipakai lagi. Kalau dipaksa di ini tuh katanya bisa di unset, katanya unset result ini. Jadi untuk garbage collection secara paksa. Gitu. Ada yang kebingungan nggak untuk yang ini? Saya ada. Kalau saya juga sebelumnya agak penasaran juga, sering dengar ini yang cuman nggak terlalu paham juga sampai ya baca-baca. Anak PHP biasanya nggak peduli garbage collection emang. Nah iya. Itu lebih ke ya itu memori kan di balik layar ya kan, PHP sudah cukup magic lah. Sudah cukup magic gitu lagi. Nah ini juga untuk lebih slim. Sebelumnya pakai get class. Nah, kalau sekarang bisa langsung dari objeknya, langsung full class gitu. Jadi nggak usah pakai get class lagi, bisa langsung. Nggak usah misalnya full get class, langsung kelasnya aja. Ini mungkin bisa pahami secara langsung. Nah, ini juga yang cache kemarin masih hangat-hangat nih. Untuk exception. Nah, sebelumnya seperti ini lebih slim juga. Nanti PHP 8 bisa seperti ini. Jadi nggak usah dimasukin ke variabel dulu langsung. Nah, iya itu sering tuh. Ada dolar errornya tapi di warning sama editornya gitu, nggak dipakai. Itu mungkin gara-gara banyak yang gitu mungkin. Jadi akhirnya disarankan kenapa harus di ini, padahal nggak dipakai juga. Oke, ternyata nggak cuma saya ya, banyak orang lain. Nah itu, siapa di exit lagi? Sebelah sini. Nah, oke, lanjut. Nah ini agak heran juga, perasaan ini bisa ternyata di kelasnya nggak bisa seperti ini. Jadi yang bisa itu kan sering tuh di Rafael itu ada compact, di view compact, koma gini biar bisa dibaca. Nah ternyata memang dulu mah bisa hanya ketika call functionnya. Cuman kalau misalkan dia bikin function di kelasnya itu nggak bisa pakai trailing koma kayak gini. Tadi nyoba sih error emang kalau di PHP 7. Jadi sekarang bisa trailing koma ini seperti ini. Kalau di ini mah gini mana nih. Nah kalau di sini tuh nggak bisa katanya seperti ini tuh. Ini di kelasnya.
Imam bubur ya. Nah, gini. Nah, ini nggak bisa. Cuman kalau di sininya bisa di sininya misalnya set param di sininya bisa di sebelumnya juga PHP sebelumnya. Tapi tanpa ini ya, tanpa neman argumen kayak gini. Gitu. Itu tambahannya trailing koma. Lanjut. Nah, ini juga saya masih belum terlalu paham nih. Jadi create that time object from interface, katanya bisa dari interface. Cuma ini mungkin nanti bisa teman-teman ini ya explore lebih dalam. Untuk saya pribadi masih belum terlalu paham ininya, maksud dari ininya. Mungkin Pak Bayu bisa isi referensinya the time. Nah ini dari immutable. Punya pakai datem, seringnya pakai karbon soalnya sekarang. Iya sih, karena aku pakai karbon, jadi nggak pernah tahu juga under ya, kayak apa di belakangnya. Seringnya pakai karbon jadi kata bisa di skip lah pokoknya karbon. Skip ya. For the win. Cukup yang develop karbon aja kayak yang memperhatikan. Gitu. Terus nah ini stringable ini, jadi kalau misalkan ada kelas dia menaruh fungsi toString seperti ini, nah ini bisa masuk ke dalam stringable interface. Nah misalkan ini kan foobar, di sini stringable ininya, nah bisa nih naruh misalkan kelas foo ini kan ada toString seperti ini, bisa ditaruh di sini. Jadi si kelas foo ini istilahnya type-nya itu stringable gitu, karena ada toString seperti ini. Tapi nggak butuh ya, sorry, kan interface nggak butuh ya. Apa keyword apa sih kalau interface tuh? Kalau itu kan implement ya, nggak butuh itu ya? Kayaknya interface stringable-nya deh Pak, maksudnya itu dia. Jadi stringable ke apa? Si type-nya, type khusus untuk yang union type ini. Makanya maksudnya ini sih kan kalau ngelihat signature yang function bar itu kan dia cuma nerima string atau stringable kan? Ya. Nah, coba di ini ya, di RFC-nya string atau kalau nggak dipraktekkan. Coba menghilangkan penasaran. Iya, soalnya pakai kalau kebayangnya, nah ini kan interface-nya nih. Nah, iya kan. Makanya. Kenapa? Kalau interface kan normalnya kan ya harus implement pakai kan? Implement ya. Nah, kita coba aja yang ininya ya. Pas dulu aja nih. Itu contohnya itu salah atau emang bisa seperti itu gitu? Dia auto magic gitu. Oh ininya langsung ya, misalnya karena dia pakai toString, otomatis dia dianggap stringable. Nah, makanya yang penasaran itu. Biasanya kan ini OP nih. Kok putih? Perasaan tadi ada warnanya. Nah, dia udah dimasukin ke class kayaknya deh. Baru misalkan. Tag PHP-nya ketinggalan. Oh, tag PHP-nya. Iya. Kehapus. Maklum, Java nggak butuh ya. Apalagi JavaScript. Oh iya sih, script doang. Berarti nggak usah ya. Ini stringable, berarti harus ditaruh ininya dong. Tebak-tebakan ini berhasil atau enggak ini? Oh coba dulu ya, saya berhasil kayak gini. Error atau berhasil? Ini konsep OP ya, interface. Ya harusnya masih di sini ya, implement dulu. Implement stringable dulu. Makanya. Siapa nih acak? Mas Kisti nih. Rama nggak mau dipanggil Kisti dia. Oh iya, Mas Rama. Sorry. Mas Rama. Gimana Mas Rama? Apa ya? Ya lagi fokus sih. Tahuan dari toilet pasti. Ini munculnya apa katanya Mas Ram? Ini nggak ada yang share screen, Bo. Gue. Ih masa? Saya ada. Muncul nggak yang lain muncul? Tempatku muncul. Saya juga pin sharean sendiri muncul nih.
Oh, coba dipin, mungkin gara-gara tadi aku sempat share screen jadi fokusnya hilang. Saya pin dulu tuh yang presentasi. Nggak ada, Pak. Nggak ada, Bentar-bentar. waduh. Oke, ya udah deh, coba dicobain aja Kita deh biar coba dulu. penasaran. Harusnya kan kalau misalkan ini minimal errornya itu ini kan bukan stringable lah ininya. Iya, biasanya error itu kan. Tapi nggak error di sini. Berarti betul apa tanpa ini, tanpa implement? Ya, tapi kok nggak muncul juga? Kan ininya cuma nggak nge-return Oh, apa-apa. nggak di echo Iya, ya. iya nggak nge-return apa-apa. Coba di sini echo ininya. Echo stringable. Oke, oh dia tuh di tag berarti ya. Kok curang sih kayak gitu sih? Kayaknya dari sininya deh, Pak. String ininya udah di default, jadi kalau misalkan ada yang naruh string, dia stringable. Tapi coba kalau kelas punya itu kamu tambahin implement stringable gitu, tetap bisa nggak? Stringable. Ya, bener ya? Iya, bisa. Bisa juga ya. Oh, Iya. berarti itu magic lagi ya. Magic. Mungkin takutnya kelupaan mungkin implementasi, jadi udah di default stringable. Oke, thank you. Oke, lanjut lagi. Menarik juga nih ininya. Lanjut. Nah, ini kalau baca-baca di RFC-nya nih katanya biar tidak salah menggunakan str post. Soalnya kan str post itu kembalinya integer. Jadi kalau misalkan mau nyari, misalkan kadang kita butuhkan misalkan di dalam string ini ada kata words. Nah, pakainya kan seperti ini biasanya karena yaitu kalau misalkan pakai ini aja kembaliannya integer apanya. Dan untuk lebih katanya biar PHP developer yang pemula itu lebih readable. Soalnya kan ini str content udah jelas, kalau str post kan agak aneh juga kata-katanya. Seperti itu. Nah, ini kan kalau misalkan ini udah bolehan ininya kembaliannya, returnnya. Asalnya str post jadi str content. Silakan yang ini sekarang sudah ada ini ya, misalnya tidak usah bingung. tidak false ini. Terus apa lagi nih? Nah, ini juga tambahan ada start with sama end with. Ini yang propose-nya perhatian sekali sebenarnya. Ya sampai kepikiran seperti itu. Mungkin di project-nya ada. Berarti ya tadi kebayang juga karena ada yang propose, sebetulnya kita juga kalau misalkan ini sebenarnya bisa-bisa aja mungkin propose. Misalkan ada kebutuhan apa yang dimasukkan ke PHP. Seperti ini start with, end with. Bisa kembaliannya true. Nah, kalau ini lebih ke matematika dan saya juga tidak tidak pernah juga menemukannya. Intinya sih dia mengganti error itu dengan INF sama ini, mini INF atau non. Itu ada standar apa gitu? Standar IEE itu. International Electronic ada standarnya lah, misalnya untuk pengembaliannya itu jangan error ketika dia divisionnya by 0. Jadi bisa INF ini atau INF teman. Itu tipenya apa itu INF? Cons. Ini tuh kalau di ini lihatnya di discuss ini sebetulnya effective. Itu INF tuh ya ada standar ini nih Pak. Semantik Y754 katanya. Ya kembaliannya INF. Nah. Makanya itu kan kalau ngomongin tipe kan berarti kan ya itu kan antara integer, string atau tadi itu ya. Nah ini kalau INF ini apa jadinya dia? Nah itu harus lebih ini lagi. Coba di eval lagi tadi. Nah dia PR-nya itu di tes lagi aja sih tadi coba FDiv coba tadi. Ya. Cuman di sini pemakaiannya gimana? Misalnya di saya FDiv. Tinggal manggil FDiv doang kan harusnya kan 10/0 gitu. Coba ya. Kan kalau sebelumnya kan cuma pakai div itu kan
bakal error. Nah, kalau fdiv 10 bagi 0 return-nya apa? 10 bagi 0 gini guys. Ada yang mau nebak nggak ini apa nih? Oh, jangan sebelum di ini. Sebelum di Ran, yang mau dapat munculnya apa? Yang dapat Ada yang nggak ada giveaway sih, jadi kurang semangat kayaknya. wah, Nggak ada giveaway ya. kayaknya minggu depan harus minta ke HCD nih, tolong disiapin 5 hadir gitu ya. Apa cangkir, sendok. Cangkir sendok lumayan. Oke sih, cobain deh, cobain ya. Cobain. Padahal error. Lah, kok masih dapat? Iya nih. Coba tanpa kan FD berarti. Dapat itu. Iya, tetap ya. Ya. Bedanya apa sama div? Coba div. Deh. Oh, coba pakai fdiv 2 gitu misalnya. Pertanyaan. Kalau fdiv 2 itu argumennya. Salah kan ini ya. Ini harus mungkin. Oh. Gimana sih parameternya ya? Oh iya. Salah berarti parameter tadi. Bukan ini. Ya berarti tadi. Coba. Oke. Oh ini infinite. Float infinite. Oh float ya tetap. Tapi ininya dalamnya infinite gitu. Float tapi infinite. Oke. Coba kalau minus ini. Oh. Jadi maksudnya dia infinite-nya ada yang minus juga bisa infinite juga. Kalau yang NaN tadi kapan keluarnya NaN? Oke, ABC apa number kan NaN? Nggak bisa. Apa ya kalau NaN? Oh, 0 ini 0 NaN. Bagi 0 NaN. Oke. Ya. Thank you. Dapat ini. Ada keyword baru berarti infinity none. Oke. Tapi nanya beda ya kalau di JavaScript tuh NaN ya? Iya, NaN, A-nya kecil, NaN. A-nya kecil ya, ini A-nya besar semua ya. Oke. Enggak ikut-ikutan berarti. Biar lebih unik. Tuh, lanjut lagi. Nah, ini untuk salah nih. Get debug type. Nah, kalau misalkan sekarang itu kan ada get type, cuman dia return-nya cuman objek aja. Nah, kalau misalkan get debug type ini katanya lebih lengkap, bisa munculin class name-nya. Seperti itu. Terus, nah ini belum pernah nyoba juga, cuman katanya yang resource ID itu, jadi setiap resource itu punya ID masing-masing. Sebelumnya itu, kalau misalkan mau resource ID, dia nge-parsing ke integer dulu si resource-nya. Nah, kalau sekarang itu bisa ada fungsi get resource ID seperti ini. Tuh, terus nah coba sebelum dilanjut ke ini ada yang ini nggak apa, ada yang aneh atau kurang nggak yang dipakai kelas user thread ini? Kan ini ada thread test. Atau sebelumnya ada yang belum tahu thread juga? Udah tahu thread semua kan ya di sini? Ada yang belum tahu? Coba sambil ngecek Mas Akmal. Mas Akmal cek, halo. Iya Mas. Oke. Halo. Untuk thread di sini langsung pertanyaan tadi, ada yang aneh nggak di thread ini? Di implementasi si thread ini? Di kelasnya parameter integernya hilang ya. Oke. Nah itu. Jadi kalau sebelumnya itu ini masih legal di PHP sebelumnya. Nah itu yang agak strict sekarang itu di PHP 8 ini harus pakai integer seperti ini. Jadi kalau misalkan ini error kalau misalkan nggak dipakai ini. Itu sih cuma sedikit ininya. Jadi harus disamain sesuai thread-nya. Itu. Oke, thank you Mas. Lanjut. Nah, ini saya belum terlalu ini juga, tapi intinya di token get all ini
sebelumnya itu ada get token, cuman get token itu cuman satu, jadi PHP token. Saya juga belum terlalu banyak berkecimpung dengan masalah token ya. Jadi intinya di token get all ini return-nya adalah array token-token yang bisa di get. Seperti itu. Jadi saya cuman taruh ininya aja, apa judulnya. Ini fungsi baru untuk mendapatkan semua token. Lanjut. Nah, ini propose-nya adalah jadi kalau misalkan sebelumnya, kalau misalkan ada interpolated string itu string yang tidak natural, misalkan di $, itu error untuk yang PHP sebelumnya. Yang PHP 8 bisa ada seperti ini. Jadi misalkan ada interpolated string di awal seperti ini, tetap legal, boleh dipakai. Itu. Nanti minor sih ininya. Kepentingan mungkin ada perubahan nama atau ini. Nah, kalau ini saya mungkin mau share ternyata di PHP pun ada hal-hal yang misalkan sejenis semacam wording ya, dokumentasi. Jadi di sini itu ada type annotation for internal function. Sebelumnya itu tidak ada yang ini, kalau nggak kelihatan saya zoom di sini. Nah, jadi ada di sana di eksternal gitu. Si yang buat konten di awalnya, yang posting kontennya itu meminta relawan untuk menambahkan dokumentasi seperti ini. Jadi dia memberikan contoh PR-nya, request-nya seperti ini. Jadi nambahin ini aja. Katanya nggak usah ada requirement paham C juga. Nah, jadi mau yang saya share itu ternyata yaitu ada dokumentasi juga matter gitu. Misalnya ada penting lah untuk sebuah PHP yang apalagi yang besar ya PHP. Dan ada juga yang dituduh misalkan. Jadi di sana juga ada tuduhnya, misalnya tuduh untuk misalkan pertanyaan harusnya gimana, diskusi. Dan di sini juga ada ininya baru tahu juga PHP ada bahasa C-nya juga. Lalu kita berkecimpungnya maksudnya itu langsung menggunakan PHP-nya. Di sini ada kodenya dari mana sih? Nah, itu dari C gitu. Nah, intinya dari judulnya sih dia ada anotasi untuk internal function. Itu lanjut. Ini saya langsung screenshot dari proposalnya. Jadi extension JSON itu sebelumnya harus di enable atau bisa di disable juga. Yang PHP 8 ini sudah di default dan tidak bisa di disable juga karena pertimbangannya adalah JSON ini penting dan digunakan di berbagai web framework ini. Jadi ya tidak bisa di disable. Ini baru kejadian yang kemarin nih. Oh gitu. Masalah extension JSON. Iya, di KPP itu kok nggak muncul di bagian, ternyata salah satunya itu karena kurang extension JSON, jadi dan decode encode-nya error. Oh, iya makanya. Di sini jadi versinya harus di-enable dulu katanya. Di-enable ininya kan sebelumnya harus di-enable dulu dan ya itu banyak yang ngeluh itu tadi error katanya. Jadi harusnya ini build-in aja gitu pas kayak di PHP 8. Nah, ini sudah di ACC kayaknya sih kalau bisa lihat ini. Banyak yang Nah, ini sebelumnya semua ya. Sebelumnya itu jadi tidak konsisten. Maksud tidak konsisten kalau misalkan kita bikin function dalam suatu kelas, misalkan ini integer, terus misalkan kita masukkan ini not integer string, dia error. Misalnya begini. Kalau kita coba pakai yang common function, misalnya external function yang strlen gini, misalkan kita naruh seperti ini lah, misalkan tidak sesuai kan harus string, dia warning aja, cuman balikannya null. Kecuali misalnya kita di declare strict types-nya 1, misalnya di truein. Nah, baru dia error. Nah, propose-nya apa? Consistent error. Ya, mungkin agak minor juga sebetulnya, cuman mungkin sangat berefek. Jadi, si type error ini di default strict type-nya 1. Kalau misalkan pakai function di luar yang kita buat juga, internal function, harus tetap type error gitu, harus konsisten. Jangan ngeluarin return null. Gitu. Consistent type error. Nah, ini saya singkat aja, di sini ada beberapa error yang diganti juga.
Jadi ada itu lebih strict sih, misalnya sebelumnya cuma notice, tapi sekarang jadi error ini exception instead of warning, banyak di ininya. Nah ini juga saya belum pernah nyoba juga, tapi sepertinya sih, jadi maksudnya tuh kalau misalkan pakai add ini bisa nge-skip untuk fatal error, cuman sekarang udah nggak bisa katanya. Jadi pakai add ini udah nggak bisa untuk silence si fatal error. Itu mungkin ada kemampuan sih add ini bisa nge-silence fatal error, saya belum pernah nyoba juga. Kalau sekarang udah nggak bisa, jadi kalau fatal error yaitu mungkin berefek tadi kalau misalkan di upgrade ke 8 yang tadinya mungkin pakai add ini, si errornya bakal muncul kembali. Nah ini juga, jadi sebelumnya itu kan kalau error itu yang di report itu levelnya itu semuanya kecuali yang notice sama deprecated. Jadi yang notice sama deprecated ini nggak muncul kecuali di set. Nah kalau yang sekarang itu semuanya, mau notice mau deprecated itu di set juga. Nah ini efeknya apa? Jadi beberapa error akan muncul juga yang sebelumnya misalkan ignore atau silent itu bakal muncul. Ini yang perlu jadi perhatian, maksudnya itu berarti beberapa error di PHP 8 ini bakal bermunculan kembali. Nah kalau ini saya belum ini juga, tapi mungkin teman-teman pernah ngerasain katanya sih yang PDO MySQL ini sebelumnya silent exception-nya, jadi nggak muncul katanya. Kalau sekarang itu jadi ada lagi di bukan ada lagi ya, jadi ada di PHP 8 ini. Jadi sebelumnya silent nggak dimunculin, misalkan ada error di PDO ini. Misalkan di MySQL misalkan kan pakai PDO ini. Lanjut. Nah, yang ini bisa dicoba nih kalau misalkan di PHP 8 sama PHP ini semua simple tapi menarik nih. Kalau di PHP langsung aja di sini. Misalkan terus begitu. A sama dengan 1, B sama dengan 2. Ke sama B. Nah, kira-kira munculnya apa nih di PHP 7 sama PHP 8? Wah. Ayo tebak-tebakan lagi nih. Ya, tebak-tebakan. Acak lagi, siapa nih? Mas Randi. Cek Mas Randi. Atau masa Muhammad Sidik, Pondok IT ya? Gimana Pondok IT? Mas Muhammad Sidik, cek, halo. Halo ya Pak. Nah gimana nih? Menurut Mas Sidik, outputnya apa keluarnya? Outputnya sama ini ya? Ya. Harusnya sih dia itu udah terpisah itu harusnya. Tapi kayaknya integer. Maksudnya tulisannya apa nanti? Apakah misalkan error, opsi pertama, atau misalkan jadi apa? Misalkan jadi something, misalkan di sini jadi kalau logiknya 3 lah misalkan. Opsi 1, opsi 2 kemungkinan. Error deh Pak. Error. Yakinnya sih error. Kenapa yakinnya error? Belum pernah kayak gitu juga sih. Soalnya jarang banget pakai kayak gini. Oh, oke. Ya, mungkin saya langsung ini aja. Coba aja. Munculin apa ya? Aku nebak 2 deh. 2. Nah, 2 itu hanya di PHP 8 ternyata. Jadi kalau di PHP 7 sebelumnya itu yang di yang di execute ini seperti ini. Saya kebalik itu bukannya PHP 8 3 itu yang gimana? Ya, jadi PHP 8 itu bisa bener apa? Kalau PHP 8 itu ya. Betul. Jadi kalau PHP 8 dia execute-nya itu sum dulu, baru dia ini apa? A dan B. Concatenation. Nah kalau di PHP 7 dia ini bukan kebalik. Jadi di execute-nya seperti ini dulu. Dari kiri kan ya, makanya aku dari kiri. Default-nya dari kiri biasanya. Ya, dari kiri. Jadi akhirnya error. Ini simple tapi ya jadi ini juga. Jadi di PHP 8 ini plus itu lebih tinggi dari apa? Dot ya. Jadinya ya. Lebih ke type-nya kemungkinan sih, Pak.
Oke, ininya. Tab-tabnya atau ininya operatornya? Concatenation, Ya, makanya type-nya sih. Terkait yang Ini mempengaruhi kan apa ini tadi? kalau ini bukannya pakai hanya untuk tab string aja, Pak. Nah, ini current behavior left to right. Nah, iya makanya kan itu kan operatornya kan tipe dan plus kan. Ya, yang ini have higher precedence. Jadi yang plus, yang operator aritmatik yang di ininya berarti ya, yang di ini. Oke, sekarang lebih tinggi daripada dot ya. Daripada dot. Sebelumnya dia dotnya dulu. Jadi operator left to right. Oke. Gitu. Oke, lanjut. Nah, ini strict types. Nah, ini saya langsung ini aja ya. Maksudnya tuh keren juga ininya langsung seperti ini di RFC-nya. Ini beneran di RFC-nya seperti ini. Jadi makanya saya langsung screenshot aja. Berarti maksudnya udah ngerti. Jadi dia itu start type check for arithmetic and bitwise operator. Jadi dia nggak bisa sebelumnya array itu bisa dipakai gunakan arithmetic dan bitwise operator. Harusnya nggak bisa gitu kan maksudnya tuh. Nah, ya, strict type di sini. Ini kalau loncat langsung. Nah, ini kan benar langsung dari ininya. Ini banyak sih dari Nikita Popov nih. Banyaknya dia yang ini yang propose-nya. Nah, harusnya di proposalnya itu nggak bisa untuk yang array sama objek dia sih ininya. Baca-baca sih itu. Nggak ada yang vote no nih juga. Semuanya yes. Setuju. Seperti itu. Ya, strict type. Jadi objek nih nggak bisa, terus array juga nggak bisa. Harusnya betul-betul kecuali yang dalamnya misalkan array-nya misalkan array indeks 1 misalnya isinya number atau float bisa. Karena tadi string yang string yang ada numbernya bisa. Tapi kalau misalnya array langsung seperti ini harusnya nggak bisa. Lebih strict sekarang. Nah, ini juga namespace being a single token. Intinya sih sebetulnya di sini ada ini agak lucu juga yang maksudnya di RFC juga. Tiba-tiba loading. Nah, sama di Popov juga. Jadi kan raw function kan di PHP itu ada raw function. Di raw function itu dia nembak fn ini. Oke, FN. Nah, katanya dia ngerusak library-nya punya sini kita Popov ini. Jadi dia propose agar ya tadi si ini tuh lebih fleksibel ya. Lebih strict lah, jadi bisa pakai fn ini karena fn ini dipakai di raw function, harusnya ya jangan gitu. Misalnya kalau raw function bisa aja, tapi ini efeknya bisa ke yang lain juga katanya. Ini beberapa saya juga belum pernah coba juga ya. Ini proposalnya intinya seperti ini. Tadi yang dari ini saya kesimpulkan seperti ya ini misalnya legal bisa gitu loh, ke fn ini yang distrikan nggak bisa ini gitu. Oke, lanjut. Maksudnya ya, tadi lucu bisa atas dasar kepentingan library yang di ini juga ya. Bukan hanya general, tapi ya, tadi ada alasan general. Nah, ini juga tadi yang berkaitan dengan number in string ya, misalnya. Jadi sebelumnya itu kalau misalkan ini kan ada white space ya, white space yang di trailing white space. Yang leading white space ini lebih dianggap tidak error daripada yang trailing white space yang di belakang white space-nya. Nah, kalau di sini kan dilihat yang sebelumnya itu kalau misalnya white space-nya ada di depan, dia nggak ada notice ataupun error. Tapi kalau di belakang dia ada notice well performed. Nah, itu jadi di satu konsepkan bahwasanya si numerik karakter itu kalau hanya dia
ada leading sama trailing white space. Jadi depannya white space, lalu belakangnya white space. Kalau misalkan selain white space, jadi anggapnya non-numeric. Misalnya kayak gini. Walaupun tetap ya ketika hasilnya itu tetap integer 246. Tetap dihitung. Cuman ada warning langsung. Kalau sebelumnya kan dia agak pilih kasih lah udah tuh. White space-nya di depan nggak error, nggak notice. Ini di belakang nggak notice. Jadi ini mah sekarang kalau di belakang ataupun di depan nggak usah pakai notice deh, emang itu mah numeric karakter gitu misalnya, termasuk numeric karakter, kecuali memang tanpa bukan white space. Nah, misalnya string ini jadi error juga kan, string. Oh di sini masih bisa, cuman warning aja. Di sini type error postnya. Tuh. Nah ini untuk yang sama juga saya ini lihat ya. Jadi kalau misalkan di ini tuh saya coba juga, kalau misalkan 0 sama dengan foo itu ininya true, harusnya kan nggak true. Coba aja kita. Nah itu sama dengan foo pardon. Nah, ini langsung tanah dulu ya. Nah ini bedanya. Tadi yang bikin kesal yang propose tuh, kok 0 sama foo true sih gitu maksudnya. Ya mungkin maksudnya mah ini kan bukan number, mungkin bukan number tapi sebenarnya 0. Harusnya kan bukan true, harusnya false. Ini bedanya. Jadi kalau 0 sama dengan string kosong gimana? False juga? Belum nyoba ya. Itu sering ya soalnya kayak gitu. Nah iya false juga. Itu false ya? Itu memang harus ini, harus benar-benar nomor. Kecuali 0 mungkin ya, kalau 0 coba 0. Kalau sama dengannya 3? Ya, maksudnya sama dengan 3, pasti dua-duanya sama sih behaviornya sih. Oh, coba. Iya. Oh 0 betul ya sih, 0. Misalnya 0 sama dengan string numerik karakter tadi 3 gini. Enggak, sama dengannya 3. Oh sama dengannya 3. Tadi mau bandingin apa tadi? Oh ya. Ini. Ya. Kok nggak hilang yang ininya, yang PHP 8? Ya berarti sama-sama dengan false itu. Kan sama semua hasilnya tadi. Oh iya. Sama dengan apa? Oh iya benar. Itu sama dengan false sama. Berarti kalau tiap itu juga udah false ini berarti. Ini kayaknya yang sering tuh kayak gini nih. If string kosong gitu, nah itu dieksekusi nggak jadinya kalau di PHP 8? If string kosong. Oh kalau stringnya kosong gitu ya? Terus di if kan gitu. Kalau gitu langsung gini aja berarti Pak, gini. Saya false atau bukan kan? Ini bukan. Oke, tapi kalau gini langsung kosong doang ya. Gimana ya kalau untuk ininya? Untuk misalnya lihat dia true false-nya. If string save the record. If string kosong, if string kosong itu kan harusnya stringnya ada gitu kan, misalnya ada dulu kan, harusnya ada isinya default misalkan. Tapi dia di set ketika itu stringnya jadi kosong gitu kan kan? Tapi itu sama-sama ya, sama-sama false ya. String kalau false. Stringnya sama dengan kosong gitu, 2 dulu. Ini kurang 1 koma. Ini true. Enggak, Semuanya gini true coba sih. apa? Bikin statement gini, if $string terus echo something gitu. $string. Echo apa gitu. Oh, statement. Nah, ini sama nggak hasilnya di PHP 7 sama 8 nih? Sama semua ya? Sama sih. Berarti itu sama-sama dianggap false ya? Kosong soalnya. Ini false. Oke, tadi ini ya yang bermasalah itu berarti ketika dibandingkan dengan apa integer aja ya. Ya kalau integer. buat true false-nya berarti masih sama ya. Oke. Oke, lanjut. Nggak kerasa 48. Nah, ini juga reflection. Ini saya nama SDU still don't understand ya. Karena replicated reflection method. Saya belum pernah nyoba soalnya dari reflection ini.
Di reflection yang ini deprecated pakainya katanya sekarang reflection type, get type seperti ini. Cuma sih lihat dari ininya, maksudnya dia mendapat apa? Coba ngambil tab dari parameternya. Soalnya ada get union type juga nih. Cuman emang belum pernah mode yang dia, karena kan si type ini juga baru-baru, berarti masih baru-baru saat ini untuk type yang strict ini. Jadi belum pernah nyoba nge-get parameter type-nya. Gitu. Tapi intinya sih ngambil type dari ininya. Seperti itu. Nah, ini stable sorting nih dari gambarnya sudah kelihatan sih maksudnya. Jadi kalau sebelumnya itu belum stable sortingnya. Misalkan ini kan ada C, D, A, B 1100. Sortingnya kalau misalnya stable itu harusnya 0011 tapi ABC si key-nya juga kesort gitu A, B, C, D. Nah, kalau unstable bisa seperti ini. Misalnya B, A, C, D misalkan. Atau A, B, D, C misalkan. Atau B, A, D, C walaupun key-nya tadi sama value-nya sama. Sekarang mah lebih stabil sortingnya. Sebentar, asort itu nge-sort by key atau by value sih? Nah, itu kalau ini mah coba ya asort. Ada yang tahu nggak asort itu nge-sortnya by key atau by value? Atau by dua-duanya? Table sorting. NRF sih yang tadi. You sort. Ini yang tadi saya ini screenshot. Tapi kalau dilihat dari ini mah ininya sih apa value-nya. Cuman yang stable assort ini dia udah mulai misalnya dia ngambil si key-nya juga. Ini you sort ini cuman ini key si value-nya. Nah, ini yang propose-nya stable you sort ini sama key-nya seperti ini. Tuh. Ini tadi berarti dia nge-sort sama key-nya juga. Nah, ini untuk data method. Nah, interface yang tadi interface. Kalau sebelumnya itu ini dia pilih kasihnya antara interface sama kelas. Jadi kalau interface itu fatal error, cuman kalau kelas nggak diimplement metodenya, dia warning aja. Harapannya bagaimana? Udah ini. Harapannya ini sebenarnya fatal errornya sama-sama gitu ya aplikasi. Misalnya ini C1, extend C1 kan kalau implement I ini harus array misalnya ini fatal error. Nah, ini extend C1 juga harusnya metodenya harus sama juga dong, bisa array gitu. Sama fatal error cuma bukan warning aja gitu. Pass of write-nya. Gitu. Jadi sekarang mah jadi fatal error kalau extend seperti ini. Sudah beres juga ya. Lumayan banyak. Itu mungkin kilasan PHP 8 fitur-fitur apa saja ataupun tadi ada upgrade performance ataupun sedikit tweak ya ininya. Mungkin ada pertanyaan sebelum ditutup mungkin. Di rekan-rekan semua di PHP 8 ini. Kalau secara pribadi mungkin banyak insight ya misalnya yang didapat, bukan hanya teknis tadi juga. Soalnya kan banyak isu-isu kalau misalnya searching di Google itu apakah masih ada yang bahkan yang sedikit kejamnya kan PHP is dead misalkan. Tapi lihat perjuangan yang propose ataupun upgrade kan kelihatannya ternyata banyak yang memperhatikan juga dan keep evolves gitu. Selalu berevolusi si PHP juga mengejar itu dari sisi performa ataupun tadi sisi codingan dan sebagainya. Kalau dari sekian itu kira-kira tadi yang menarik apa ya? Ini. Kalau saya highlight-nya sih union type, atribut sama name parameter tuh sama sangat bisa diinikan. Tadi juga yang constructor promotion ini juga. Nah, itu mungkin teman-teman juga ada ini selain itu mungkin tadi yang melihat kayak menarik yang fitur ini atau fitur
Coba di ini survei satu-satu nih, kira-kira fitur favoritnya yang mana nih? Oh, boleh. Semuanya dikit juga kan ya? Iya, Mas Akmal. Pak Bayu dulu, Pak Bayu. Kalau aku ya sama sih tadi apa nemet parameter itu ya, itu kayaknya sih bakal ini sih. Ya buatku sih itu bakal bermasalah karena ya itu sih kadang fungsi yang parameternya 3 atau 4 itu kadang lupa gitu urutannya ini apa, jadi harus ini dulu ya, harus apa, harus buka dokumentasi gitu atau lihat source Nah, iya code. benar. Kalau ada Udah parameter tuh harapannya mengingatnya jadi lebih gampang gitu, meskipun ya jadi harus ingat lagi sih namanya tadi harus sama ya, nama parameternya ya. Iya, nama harus sama, walaupun urutannya boleh beda gitu. Ya urutannya boleh beda kan, tapi berarti namanya harus sama. Gak tahu sih, kalau aku sih ya lebih mudah mengingat nama daripada mengingat urutan gitu. Ya mungkin itu beda, tapi kalau dari aku itu sih. Ya. Sama di RFC-nya juga katanya biar kan kadang kita ya itu tadi Pak Bayu misalnya banyak dan harus balik ke apa? Kayak fungsi yang dibikinnya. Deklarasinya. Deklarasinya parameternya apa sih? Makanya tadi di propose name parameter itu. Name argumen kan dipasing. Oke, terima kasih Pak Bayu. Mas Akmal. Kalau saya sih lebih yang ke STR konten. Baru ngerti saya ternyata di PHP nggak ada, itu kan di CS sudah ada, ya, yang lain nggak ada gitu kan. Tapi di Laravel ada loh. Saya tuh mau ngomong itu cuman takutnya kan masa ngebanding-bandingin kalau itu salah satu fungsi yang sering banget aku pakai itu str.2 konten sudah. Oh. Kayak terinspirasi dari Laravel juga katanya, biar nggak dibikin external package. Setelah tahun ya baru ada fitur fungsi kayak gitu ya. Kan dari bahasa lain ada gitu kan, jadi aku expect di PHP harusnya ada gitu, ternyata baru ngerti malah nggak ada gitu kan. Oke. Nah, terima kasih Mas Akmal. Mas Sidik. Halo, cek Mas Sidik. Mas Sidik masih di sini. Halo. Oke, skip dulu mungkin. Mas Rama. Ini maaf ya, minyak backsound. Kawasan padat. Naming parameter sama match. Oh, match sama. Oke. Itu match. Sama apa tuh, Mbak? Yang kedua, Pak? Match, Pak. Oh, match. Menarik ya, match. Oke, Mas Randi. Coba cek Mas Randi. Oke, skip dulu. Nah, Kang Riki. Oke, kalau aku lebih ke yang sering aku gunain, jadi ya throw sama match untuk kondisi dan handling. Oh, oke. Throw sama apa? Mix. Match atau catch ya aku dengarnya. Mix tadi bukan mix type. Match sama yang throw. Mix type maksudnya, Kang Riki? Yang function yang match atau mix? Match. Oh, match. Sama kayak Rama itu tadi berarti ya, match. Oke. Ada yang mix ya, maksudnya ada yang favoritin mix type itu. Oke, terima kasih Kang Riki. Oke, mungkin ya kembali ke sana. Ini maaf mungkin Pak Bayu waktunya jadi keambil banyak. Ya, santai. Ya, semoga apa yang kita pelajari bersama ini bisa bermanfaat ya, dan bisa jadi insight lah untuk teman-teman biar memperdalam, dan mungkin ya tadi secara pribadi ya mungkin ada sedikit emosional ya. Sedikit emosionalnya yang sebelumnya ya mungkin karena di awal-awal ya teman-teman mungkin ada yang merasakan bahasa pemrograman server pertama itu adalah PHP yang dipelajari, dan saya juga sebetulnya PHP, dan kesini kan banyak yang agak diskriminasi ya PHP itu, yang mendiskriminasi lah dengan dapat kesempatan untuk
share PHP 8 ini ya lebih terangkat lagi lah. Ternyata PHP juga masih banyak yang memperhatikan, masih terus berevolusi lah untuk mengejar pemrograman yang lainnya. Dan walaupun secara de facto-nya memang masih banyak digunakan sih PHP sebetulnya. Cuman ya itu mungkin ada sedikit motivasinya seperti itu. Oke, mungkin sekalian closing quote juga itu, dan saya mungkin kembalikan ke siapa, kita dulu ya. Saya kembalikan ke dulu. Saya tutup untuk sesi sharing kali ini dengan membaca sama alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.